Bishrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, terima kasih Ustaz Azhar atas waktunya. Para hadirin sekalian jamaah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan dan juga keistiqomahan dalam kita menjalankan aktivitas amal soleh kita dan juga termasuk diantaranya aktivitas menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kita kepahaman dalam menuntut ilmu dan memberikan kita keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu yang kita terima. Dan juga saya turut mendoakan juga sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Azhar, semoga juga kita doakan saudara-saudara kita, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu jamaah yang mungkin keluarganya ataupun rekan dan lainnya yang terdampak bencana ini, ya semoga Allah berikan kesabaran dan juga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Baik, Bismillah. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Saksiyah juz 1 ya, yang mana masuk kita bab yang berikutnya. Setelah minggu lalu kita membahas bab tentang apa namanya minggu lalu itu Sirah. siroh ya, siroh dan tarikh. Nah, kita sekarang masuk ke bab tentang usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Baik, saya izin share screen. Baik, Bismillah. Nah, jadi kalau kita buka di kitab Saksiyah Islamiyah di bab tentang usul fikih ini. Nah, ini ya. Eh, jadi di bab usul fikih ini, yang pertama yang akan kita dapati dari bab ini bukan penjelasan detail ya tentang usul fikih, ya bukan penjelasan definisi usul fikih, kemudian juga apa saja kaidah-kaidahnya. Nah, itu nanti dijelaskannya di kitab Saksiyah yang ketiga, gitu. Jadi kalau usul fikih yang berupa penjelasan detail ya tentang usul fikih, terutama usul fikih yang ditabani oleh Syekh Taqiyuddin Al-Bahani rahimahullah taala, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatinya di kitab yang ketiga. Nah, ada penjelasan di situ ya. Maka kalau kita lihat bab ini lebih kepada sejarahnya sebetulnya. Ya, penuturan sejarah atau disebut juga periodisasi lagi. Periodisasi usul fikih. Jadi di sini kita memahami munculnya usul fikih ya. Nah, bukan apa usul fikih dan penjelasan rincinya. Tidak, tapi lebih kepada sejarah usul fikih atau disebut juga tarikh tasyri, sejarah jurisprudensi, sejarah usul fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapati di dalam bab ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai sentral pembahasan ya. Sangat terasa sekali ya. Jadi sangat terasa sekali eh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ini dijadikan sentral dalam pembahasan usul fikih. Semuanya mengacu ke situ. Sehingga sebagaimana yang nanti akan saya tampilkan di dalam tabel ya, pembahasan usul fikih atau sejarah usul fikih ini berkisar kepada pra Imam Syafi'i dan juga pasca Imam Syafi'i gitu. Ya, karena Imam Syafi'i ini menjadi tonggaknya gitu, dalam sejarah usul fikih. Ya. Nah, ini sudah terasa di kalimat pertama di dalam ini ya. Ketika Syekh An-Nabhani rahimahullah taala menulis atau menyampaikan di sini, yu'ta baru Syafi'i annahu huwallazi hadda
usul al-istinbat wa dhobitaha bil qawaid ammah kulliyah. Jadi Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang membatasi usul, memberi batasan pada usul istinbat atau memberi batasan kepada metode dalam mengistinbat. Dan kemudian menyusun usul ini dengan qawaid ammah kuliah, dengan kaidah-kaidah umum yang menyeluruh. Nah, jadi di awal bab ini beliau sudah memberikan penegasan bahwa berbicara usul fikih tidak bisa lepas dari berbicara Imam Asy-Syafi'i. Jadi tokoh sentral dalam usul fikih itu Imam Syafi'i begitu. Kira-kira. Jadi Imam Syafi'i itu bukan sekedar peletak usul untuk mazhab Syafi'i gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i dengan pemikiran usul fikih atau dengan bangunan disiplin ilmu yang beliau bangun, itu bukan sekedar meletakkan pondasi bagi mazhab Syafi'i, tapi beliau itu meletakkan pondasi bagi usul fikih itu sendiri secara keseluruhan. Beliau yang meletakkannya gitu. Sehingga mazhab-mazhab yang ada, entah mazhab Asy-Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain, semuanya semuanya itu adalah eh, jasa Imam Syafi'i gitu. Ya, bahkan boleh dikatakan bahwa Imam Syafi'i dengan usul yang dia letakkan itu memiliki saham di dalam mazhab-mazhab yang ada. Ya, kita bicara mazhab siapa? Mazhab Hanafi misalnya, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Itu di dalam mazhab-mazhab itu ada saham Syafi'i. Nah, gitu. Nanti saya perlihatkan dalam tabel yang coba saya susun sebagai khulasah atau sebagai ringkasan dari bab ini. Ini nggak akan kita bahas kalimat per kalimat ya, nanti seperti halakoh. Nah, kalau kita bahas kalimat per kalimat, ini loh, kok malah ini, sebentar. Ah, udah. Ini kalau kita bahas kalimat per kalimat, ini saya berhenti ya nih, share screen-nya. Tadi kepencet. Bentar. Baik, baik kembali. Jadi kalau kita bahas kalimat per kalimat, dibahas ini sangat panjang. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, wah hampir 8 halaman. Bab usul fikih ini hampir 8 halaman. Itu ya, sangat-sangat panjang ya. Nah, karena itu saya ingin mencoba menyampaikan eh, khulasahnya atau highlight dari bab ini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ini berupa berupa apa namanya thrillernya lah kalau film itu ya. Ya, ringkasan dari bab ini ya itu ringkasan. Jadi mazhab-mazhab yang ada itu kemudian berkembang ya sebagai hasil daripada apa yang diletakkan Imam Syafi'i. Jadi semuanya punya atau berutang kepada Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i punya saham dalam pembentukan mazhab-mazhab yang ada. Nah, ini kan menarik. Kalau tadi saya sampaikan bahwa mazhab-mazhab yang ada itu berhutang kepada Imam Syafi'i, mungkin dari jamaah sekalian juga mungkin muncul pertanyaan. Kalau bukankah imam-imam mazhab itu muncul sebelum Imam Syafi'i, ya kan? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, begitu. Imam Abu Hanifah juga hidupnya sebelum Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Abu Hanifah meninggal, kemudian Imam Syafi'i lahir. Jelas Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dengan Imam Malik, ya, yang mana nanti turunannya itu ada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki gitu kan. Itu hidupnya sebelum Imam Syafi'i. Bahkan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Maka bagaimana bisa kok mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu muncul karena Imam Syafi'i begitu. Nah, mungkin mungkin ada pertanyaan itu ya. Kalau belum ada ya saya sampaikan supaya muncul pertanyaan kritis itu kan. Nah, justru disitulah serunya gitu. Kok bisa mazhab-mazhab yang ada
yang menisbatkan pada orang sebelum Imam Syafi'i, ya nama mazhab itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Hambali kan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan setelah Imam Syafi'i kan gitu. Kan kalau kita runut ya, coba saya tulis. Kalau kita runut itu kan dari segi timeline atau kronologis kan, Imam yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Imam Malik. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Baru kemudian Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kan itu ya. Jadi sebelum Imam Syafi'i sudah ada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, baru Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu setelah Imam Syafi'i. Tapi tadi kemudian saya sampaikan bahwa eh, justru Imam Asy-Syafi'i itu ya Imam Asy-Syafi'i itu kemudian memiliki jasa atau saham dalam perkembangan mazhab-mazhab yang ada, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab bahkan mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Nah, ini kan jadi mungkin aneh gitu ya. Kok bisa Ustaz? Padahal Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup sebelum Imam Syafi'i. Masa mazhab-mazhabnya itu justru dibangun setelah Imam Syafi'i, ya, setelah Imam Syafi'i. Nah, ini yang mungkin mungkin aneh dan eh, pada saat yang sama menarik. Tapi itulah yang dijelaskan di dalam bab ini oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Begitu. Baik, coba kita lihat kalimat berikutnya ya. Fakana bidzalika wadi'u ilmi usulil fiqh. Maka daripada itu, Imam Syafi'i adalah peletak ilmu usul fikih. Ya, peletak ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Wa in kana katsirun mimman atau ba'dahu aksar ma'rifati bi usul fiqh wa ta'rifat. Walaupun ya banyak yang datang setelahnya itu lebih banyak pengetahuannya tentang usul fikih dan definisi-definisinya jelas. Ya, artinya kan namanya generasi yang mengembangkan tentunya lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu kan pengembangan. Cuman fondasinya ya yaitu Imam Syafi'i. Itu tidak mengherankan ya. Eh, Peletak misalnya ilmu otomotif ya misalnya. Ya pada masa dia ilmu otomotif sederhana gitu. Eh, yang penting ada kendaraan yang bisa berjalan tanpa kekuatan hewan gitu kan. Jadi menggunakan mesin. Ya itu sederhana tapi itulah generasi peletak otomotif sekarang. Mungkin dia nggak tahu tentang apa varian-varian mesin-mesin, varian jenis-jenis apa kendaraan ya, kendaraan roda empat dengan berbagai jenis mesinnya yang saya juga nggak paham gitu kan. Termasuk mobil listrik mungkin nggak kepikiran juga sama dia. Tapi walaupun begitu ya generasi dialah peletak ilmu otomotif. Ya. Sama juga. Walaupun kemudian generasi Mas Syafi'i itu pengembangan lebih lanjut, tapi peletak peletak usul fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jamaah sekalian, nah dari sini saya akan beralih ke halaman ini ya, halaman Word. Oke. Nah, saya coba sajikan dalam bentuk tabel supaya lebih memudahkan pemahaman kita. Sudah muncul ya halaman Word-nya ya? Alhamdulillah, Tat. Ya. Baik. Jadi ini adalah periodisasi usul fikih yang merupakan mulakhas atau ringkasan dari
bab usul fikih. Nah, jadi kalau kita eh, bagi-bagi bab yang tadi kita buka itu, kurang lebih ya periodisasinya bisa kita bagi menjadi seperti ini. Pertama, sebelum Asy-Syafi'i, yang kedua semasa Asy-Syafi'i, semasa Asy-Syafi'i ya, yang tentu saya tokohnya adalah Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Kemudian yang ketiga pasca Imam Syafi'i. Nah, pasca Imam Syafi'i ini dibagi lagi ya, dibagi lagi. Yang pertama sejalan dengan usul Asy-Syafi'i, yang kedua bertentangan dengan usul Asy-Syafi'i. Itu. Jadi ada dua nih pasca Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian yang berikutnya adalah era mutakallimun dan tertutupnya pintu ijtihad. Itu yang terakhir. Ya. Nah, kurang lebih jadi ada empat periodisasi ya, empat masa lah, empat fase dalam perkembangan usul fikih. Kurang lebih begitu. Yang bisa, yang kemudian Al-Fakir tangkap dari paragraf tadi ya, bukan, dari bab usul fikih di dalam kitab Syakhsiyah juz 1. Baik, hadirin sekalian. Nah, pada periode yang pertama atau pada fase yang pertama yaitu sebelum Imam Asy-Syafi'i, bukan berarti tidak ada aktivitas ijtihad atau istinbat. Tentu saja ada ya. Nah, memang proses ijtihad itu kan muncul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat semuanya merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi waktu itu ketika ada satu masalah muncul, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi karena masih ada beliaunya, masih hidup. Tinggal nanya ke beliau, gimana hukumnya ini, gimana hukumnya ini. Nah, beliau akan menjelaskan dengan wahyu. Nah, berulah kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masuk ke era sahabat, masuk ke era tabi'in, nah, maka disitulah kemudian muncul ijtihad ya terhadap fakta-fakta baru yang ditemukan. Gitu. Nah, kenapa muncul ijtihad? Karena Rasulullah SAW sudah tidak ada. Mereka tidak lagi bisa bertanya pada beliau, dan yang beliau tinggalkan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Itu yang beliau tinggalkan. Ya. Sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sudah tidak bisa lagi bertanya apa wahyu Allah tentang ini secara langsung. Jadi para sahabat harus melahirkan hukum dari apa yang ada, yaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari situ kemudian para sahabat beristighfar. Memang tidak semua sahabat ya, sebagian sahabat, Ibnu Umar, misalnya Ibnu Mas'ud itu di antara sahabat-sahabat yang cukup aktif beristihad. Juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dalam berbagai masail, berbagai masalah. Ya contohnya perbedaan tentang apakah menyentuh istri itu batal wudhu atau tidak. Itu perbedaannya sudah ada pada zaman sahabat. Ya. Ketika memahami kalimat aula mastumun nisa. Maka sahabat ada yang berpendapat bahwa itu maknanya makna hakiki. Yang berarti menyentuh kulit secara langsung ya. Antara suami dan istri, maka itu membatalkan wudhu. Ada lagi sahabat berpendapat bahwa itu bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Artinya bersentuhan itu dalam arti jima. Barulah membatalkan wudhu. Kalau hanya bersentuhan kulit, tidak membatalkan wudhu. Jadi perbedaan pendapat itu sudah ada sejak masa sahabat. Bukan sejak masa para imam mazhab saja. Nah, walaupun kemudian nanti ya tentu saja ketika kita bicara fikih mazhab, tentu ada mazhab yang selaras dengan pendapat sahabat mana, selaras dengan sahabat yang ini, yang itu, gitu. Tentu begitu. Cuma artinya pada masa itu para sahabat itu beristihad. Cuman waktu itu ijtihadnya mereka itu belum ada kaidah-kaidah yang baku, gitu, yang tertulis.
Hanya mereka itu kemudian mengandalkan pemahaman atas makna-makna nas. Jadi mereka memahami nas dalil ini, apa pemahaman mereka itu yang digunakan. Tentunya mereka itu kan notabene ya paham bahasa Arab gitu. Nah, dan juga paham sababun nuzul dan seterusnya. Sehingga dari situ bisa melahirkan atau menggali hukum dari dalil yang ada, baik itu ayat maupun hadis. Ya. Nah, dengan tingkat intelektualitas mereka, jadi tidak tidak ada secara tertulis kaidahnya ini nggak ada. Cuma dari mereka memahami nasib. Itu seperti apa? Apalagi para sahabat ya. Para sahabat adalah orang yang menyaksikan proses turunnya wahyu Al-Quran setahap demi setahap. Jadi mereka tahu betul, oh ketika ayat ini turun tentang apa? Turun dalam kondisi apa? Hadis ini turun tentang apa? Sehingga berbekal pemahaman itu, para sahabat dapat beristimbat atau beristihad dari nas yang ada. Ya. Nah, ketika pada masa sahabat dan tabi'in itu kemudian eh, terbagi dua madrasah lah ya. Mungkin saya keliru menyebutnya mazhab. Saya ralat dengan madrasah. Ya, School of Thought. Ya, ada madrasah Hijaz dan ada madrasah Irak. Karena waktu itu umat Islam melakukan futuhat dan meluas wilayah Islam sampai ke wilayah Irak, wilayah Afrika Utara gitu ya, Syam gitu. Nah, di antara yang paling menonjol itu perkembangan lebih lanjut karena para sahabat menyebar, para tabi'in menyebar ke kota-kota penting dalam Islam ya. Misalnya ke Irak ya, Baghdad misalnya, atau Kufah gitu, Kufah. Terutama yang berkembang itu Kufah. Baghdad itu kan belakangan saja. Kufah, kemudian di Kairo misalnya. Nah, yang menonjol itu ada dua madrasah, yaitu madrasah Hijaz dan madrasah Irak. Yang mana kalau sebagian apa namanya intelektual akademisi itu menggolongkan madrasah Hijaz itu madrasah Alul Hadis dan madrasah Irak itu madrasah Ahlul Roi. Tapi di sini saya sampaikan bahwa Syekh Taqiyuddin Al-Albani tidak mengambil istilah itu ya. Saya tidak menemukan bahwa beliau membagi dua eh, kategorisasi ya. Kalau Hijaz itu Makkah Madinah ya. Hijaz itu Alul Hadis lebih lebih ketat pada teks gitu. Sedangkan Irak itu Ahlul Roi lebih 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 terbuka pada penalaran gitu. Nah, itu biasanya begitu yang disampaikan para akademisi. Walaupun saya tidak menemukan di dalam penjelasan saya Taki tentang itu. Bahwasanya beliau tidak menggunakan istilah itu gitu, Mas. Ini juga tambahan saya aja. Ada madrasah Hijaz, madrasah Irak. Ini tambahan. Jadi di bab itu nggak ditulis itu. Nggak ditulis itu. Tapi intinya adalah orang-orang seperti Ibnu Umar, kemudian Sa'id bin Musayyab, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, mereka itu beristihad sesuai dengan pemahaman mereka terhadap teks. Sehingga kalau kita bilang ada nggak mazhab sebelum era imam mazhab? Ada, dalam arti mazhab itu pendapat, yaitu pendapat sahabat, gitu. Atau mazhab sahabat itu ada. Dan juga mazhab-mazhab yang dibangun oleh para tabi'in. Bukan dibangun ya, maksudnya mazhab yang ditelurkan, dalam arti mereka berpendapat gitu. Jadi mazhab itu artinya pendapat sebetulnya. Tidak harus mazhab itu ada pengikutnya, tidak harus. Sebagaimana pengertian hari ini gitu ya. Tapi yang maksud adalah pendapat. Jadi pendapat banyak sekali pada masa itu. Pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat tabi'in itu banyak gitu. Jadi kalau dibilang mazhab, ya mazhab itu banyak zaman itu. Nah, sekarang kenapa cuma 4 mazhab ya? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ya karena pendapat mereka lah dalam hal usul fikih itu yang kemudian diikuti oleh para murid-muridnya. Melahirkan satu mazhab. Nah, baik, jadi kita kembali. Sebelum Mas Syafi'i, ijtihad sudah ada, sudah dilakukan. Ya, namun memang belum ada kaidah-kaidah yang tertulis. Gitu. Baik, itu pertama. Jadi itu pada masa Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, semasa Syafi'i. Yang tentunya tokohnya adalah Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, jadi di dalam paragraf atau di dalam bab itu dijelaskan bahwa tadi ya, tadi kita sudah baca kalimat pertama dan kedua bahwa Imam Syafi'i lah yang meletakkan usul fikih. Setelah melihat banyaknya pendapat-pendapat fikih gitu ya.
banyaknya pendapat. Jadi bukan dari kosong ya, bukan berarti sebelum Imam Syafi'i itu nggak ada fikih gitu, bukan begitu. Terus kalau nggak ada fikih, masyarakat beramal dengan apa ya kan? Pasti ada fikih dan ada fatwa dari sahabat, ada istihad itu. Ada, cuman yang kemudian merumuskan kaidah-kaidahnya itu Imam Syafi'i. Ya sama kayak inilah, suka ada anekdot ya. Kan Isaac Newton menemukan rumus gravitasi ya. Berarti sebelum Isaac Newton, semua orang bisa terbang karena tidak ada gaya gravitasi. Itu kan anekdot yang biasa di medsos itu. Tentu nggak seperti itu ya. Sebelum Isaac Newton ya ada gravitasi, semua benda jatuh ke bawah. Ya, manusia berjalan di atas tanah gitu. Cuman yang menemukan rumusnya gini loh, gravitasi itu rumusnya dan bisa digunakan, dihitung, diperkirakan, ya itu baru Isaac Newton gitu kan, menemukan rumusnya. Nah, ibaratnya begitulah ibarat. Imam Syafi'i itu menemukan rumusnya gitu. Menemukan rumus dalam melahirkan hukum gitu. Oh, rumusnya kayak gini. Tetapkan oleh beliau apa diformulakan gitu loh, ya. Diformulakan yang kemudian formula ini tuh bisa digunakan oleh siapa saja untuk seterusnya gitu, untuk era-era setelahnya. Nah, itu menariknya Imam Syafi'i. Artinya kalau sebelum Imam Syafi'i mungkin belum 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 bisa disampaikan apa rumusnya ini menetapkan hukum. Ya pokoknya pemahaman Ibnu Mas'ud begini terhadap teks ini. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar begini misalnya terhadap teks yang sama gitu. Tadi Aula Mastumunisa, oh yang satu berpendapat itu maksudnya itu bersentuhan kulit, batal wudhu. Yang satu enggak, maksudnya itu berjima, baru batal wudhu. Itu kan pemahaman yang dianut masing-masing yang kemudian ketika ditanyakan, emang rumusnya apa sih bisa keluar pemahaman itu? Ya belum bisa dijelaskan rumusnya apa. Pokoknya yang saya tahu begini, yang saya pahami begini. Berdasarkan ya tentu saja apa namanya eh, pengalaman pembelajaran masing-masing gitu ya. Nah, barulah pada Imam Syafi'i, beliau itu menemukan formula, merumuskan, ya, merumuskan bagaimana melahirkan hukum, ya. Nah, eh, sehingga dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu menetapkan kaidah-kaidah istimbat yang mutlak. Maksud mutlak itu adalah bisa digunakan oleh siapa saja untuk kondisi atau menghukumi fakta apa saja gitu. Tinggal digunakan aja. Makanya tadi saya bilang setelah itu kemudian mazhab-mazhab itu berutang pada Imam Syafi'i. Nah, itu semasa Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau menulis misalnya kitab yang paling fenomenal tentu saja kitab Ar-Risalah. Yang mana kitab Ar-Risalah ini adalah eh, sebenarnya risalah itu kan artinya surat ya. Karena memang dalam rangka menjawab persoalan-persoalan gitu, dikumpulkan gitu. Jadi dan di dalamnya ternyata mengandung penjelasan metodologi yang beliau gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum. Makanya orang merujuknya ke situ. Beliau menulisnya dua tahap, yaitu di Irak dan di Mesir kan. Maka kita menyebut ada kaul kodim, kaul jadid gitu ya. Jadi sebetulnya itu jawaban atas masalah-masalah hukum. Cuman di dalam jawaban-jawaban itu ada terkandung metode yang digunakan. Itulah usulnya Imam Syafi'i. Di samping juga dalam kitab-kitab lain termasuk kitab Al-Um. Nah, jadi dalam kitab-kitab tersebut Asy-Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah istinbat yang mutlak yang bisa digunakan oleh yang lain, gitu ya. Dan sifat istinbatnya usuli dan tas. Artinya kurang lebih beliau itu tidak keluar dari eh, kerangka dalil, tidak keluar dari situ, ya. Jadi kalau mau kita cari ilat ya, ilat itu apa? Sebab adanya hukum, ya itu ilatnya harus pada nas. Dan itu juga yang ditabani oleh Setaki. Ilat itu nggak bisa eh, di luar nas, nggak bisa ilat yang akli ya, harus ilat syar'i, ilat yang ada di dalam nas itu sendiri. Jadi nggak bisa keluar dari nas, nggak bisa dengan mantik atau logika. Nah, sehingga ada yang mengatakan ya Imam Syafi'i terkategori ahlul hadis katanya begitu, bukan ahlul roi, wallahu alam. Itu orang bikin kategori ya, tentunya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tapi eh,
Syataki tidak menyebut ahlul hadis ahroyi. Syataki menyebutnya Imam Syafi'i itu adalah orang ya Imam Syafi'i adalah peletak usul yang mana usul beliau sifatnya tasyri'i gitu. Nah, yang bisa dipahami ya memang tidak keluar dari teks. Yang dimaksud teks itu nas, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, seperti itu. Nah, kemudian masuk fase yang berikutnya, yaitu fase pasca Imam Asy-Syafi'i. Ya, pasca Imam Asy-Syafi'i. Jadi setelah Imam Asy-Syafi'i meletakkan usul, ya kemudian setelah Imam Syafi'i, nah disitulah mulai berkembang ilmu usul fikih. Nah, pasca Imam Syafi'i maka bisa dibagi dua kategori, yaitu kelompok yang sejalan dengan usul Asy-Syafi'i, dan yang kedua adalah kelompok yang bertentangan dengan usul Asy-Syafi'i. Nah, apa arti sejalan dengan usul Asy-Syafi'i? Arti dia sejalan dengan usul Asy-Syafi'i adalah eh, berpatokan kepada dalil yang empat. Walaupun nanti, kenapa ada perbedaan mazhab? Karena ada modifikasi masing-masing. Gitu ya. Tapi intinya ada di empat itu. Yaitu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, intinya di empat itu tuh. Ya, usul Asy-Syafi'i itu. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itulah dalil. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita katakan sejalan dengan usul Asy-Syafi'i, maksudnya berpatokan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Eh, Belakangan ini beredar video ya dari siapa? Kiai Said Akhil Siraj ya. Yang mana beliau bilang itu saya banyak berbeda dengan Ulil Absor Abdallah. Nah, Ulil Absor itu kan pemikir liberal, ya. Pemikir liberal. Nah, ciri liberal itu kan eh, Al-Quran dan As-Sunnah harus tunduk di bawah nas. Maaf, tunduk di bawah akal. Jadi nas itu tunduk di bawah akal. Itu kan premis pertama liberal gitu ya. Jadi akal itu yang nomor satu. Ya, sebagian orang bilang mirip Mu'tazilah. Sebetulnya tidak. Mu'tazilah masih meletakkan wahyu di atas akal. Kalau liberal, seperti Ulil Absor itu akal di atas wahyu. Nah, itu dikritisi oleh Syed Akhil Siraj bahwa akal itu belum belum bisa menentukan hukum kalau masih ada teksnya Al-Quran dan hadis. Baru kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis, baru ke akal. Beliau sedang membahas maslahatil mursalah sebetulnya. Nah, karena liberal itu kan mengagungkan maslahatil mursalah, maslahatil mursalah. Yang diagungkan itu maslahat, maslahat. Sehingga nas harus tunduk di bawah maslahat, kira-kira gitu. Nah, ini kan nggak ada dalam sejarah usul fikih seperti itu. Kata usul fikih Mu'tazilah nggak seperti itu. Jadi liberal itu selalu mencatut Mu'tazilah untuk membenarkan mazhab mereka, membenarkan aliran mereka. Sehingga seolah-olah mereka punya salah, setidaknya salahnya itu Mu'tazilah gitu. Walaupun tidak Ahlussunnah gitu ya. Seenggaknya mereka punya pendahulu lah, Mu'tazilah. Klaimnya begitu, padahal tidak gitu. Mu'tazilah itu masih tunduk pada nas. Nah, itu ya. Kalau Islam liberal tidak gitu. Nah, itu kan yang jadi poin kritiknya yang kemudian disampaikan oleh Said Akhil Siraj ya. Jadi yang dahulukan adalah Al-Quran, hadis baru akal bicara. Gitu. Kalau masih ada Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang satu hal, maka akal harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Secara prinsip, saya kira kita sepakati ya ucapan dari Said Akhil Siraj itu ya, secara prinsip ya. Saya tidak tahu tataran aplikasinya seperti itu. Tapi secara prinsipnya ya memang begitu ya. Akal itu tunduk di bawah nas, gitu. Nggak bisa kebalik gitu ya. Nggak bisa kebalik. Kalau kebalik ini, kalau ada ayat Quran yang bertentangan dengan akal, berarti ayat Quran itu harus ditakwil atau bahkan dihapus, dikalahkan oleh akal. Misalnya, akalnya mengatakan, ya harusnya fair dong, antara pria dan wanita itu waris itu 1:1. Itu menurut akal. Sehingga kalau ada
dalil yang mengatakan waris itu laki-laki banding perempuan 2 banding 1, lidza kalimi itu hadil unsayain. Maka antara dua, antara dalil itu harus dirubah atau ditinggalkan atau ditakwil, tiga itu, agar sesuai dengan akal. Kan gitu. Bahkan ulama usul itu dulu pernah mengatakan bahwa kalau ayat-ayat syariat sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, ayat syariat itu tinggal. Ya, ayat syariat itu ditinggalkan karena menurut kaum liberal syariat itu temporer, ayat hukum itu temporer, sebab hanya menjawab persoalan pada masanya ketika Quran itu turun. Jadi abad ke-7 saja tetapnya. Kalau untuk abad sekarang perlu syariat yang baru. Kira-kira gitu. Ini kan perkataan kekufuran ya. Jadi menurut mereka ayat-ayat madaniyah itu sifatnya temporer. Ya, sementara saja sifat. Jadi yang permanen itu ayat makiyah karena gitu. Ayat makiyah itu permanen. Kalau ayat madaniyah, yaitu ayat-ayat hukum, itu sifatnya sementara ataupun temporer, artinya menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, itu liberal itu begitu. Nah, apakah Mu'tazilah seperti itu? Tidak. Saya tidak membela Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu menyimpang ya. Tapi semenyimpang-menyimpangnya Mu'tazilah, tidak seperti orang Islam liberal. Gitu. Jangan heran kemudian juga dia liberal dalam hal apa lingkungan, ya kan? Jadi liberal lingkungan. Sehingga yang tidak setuju dengan dia sebut sebagai Wahabi lingkungan, kan gitu ya. Karena dia sendiri apa? Liberal lingkungan. Nah baik, jadi kembali eh, yang dimaksud sejalan dengan usul Asyafi itu adalah berpatokan pada empat itu. Nah siapakah yang sejalan dengan usul Asyafi? Yang pertama adalah mazhab Asyafi itu sendiri. Ya, maksudnya apa? Para murid-murid Imam Asyafi yang mengambil usul Syafi'i, yang melanjutkan usul Syafi'i. Nah, mereka lah ashabus Syafi'i atau para penerus mazhab Syafi'i. Siapa yang banyak sekali? Di antaranya kemudian kalau dalam bab ini saya Taki menjelaskan ada tiga yang utama, ya, yaitu Al-Juwaini, maksudnya tiga karya utama yang menjadi penopang atau fondasi mazhab Syafi'iyah. Yang pertama adalah kitab Al-Burhan karya Al-Juwaini atau disebut juga Imam Al-Haramain. Yang kedua adalah Al-Mu'tamad karya Al-Basri. Yang ketiga Al-Mustasfa karya Abu Hamid Al-Ghazali. Ini tiga ini yang merupakan patokannya gitu dalam mazhab Syafi'i. Para penerus mazhab Syafi'i. Nah, nanti kesana-kesananya ada Imam Nawawi misalnya yang kurang lebih kalau sekarang juru bicara mazhab Syafi'i itu ya Imam Nawawi. Kalau kita ingin tahu pendapat-pendapat Syafi'iyah, di antaranya banyak rujukannya itu ke kitab-kitab Imam An-Nawawi. Nah, itulah mazhab Syafi'i. Kalau kita ingin tahu apa mazhab Syafi'i tentang sholat misalkan, ya bukalah kitabnya Imam Nawawi misalnya. Nah, beliau itu seolah-olah ya juru bicaranya Imam Syafi'i gitu ya. Juru bicaranya mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Jadi rujukan lah. Rujukan mazhab Syafi'i ya. Karya Imam Nawawi. Walaupun sudah ada juga beberapa ulama kontemporer yang juga menulis kitab-kitab yang merangkum mazhab Syafi'i itu banyak juga. Nah, baik. Jadi mazhab Syafi'i itu banyak sekali para ulama Syafi'i. Tapi dalam satu mazhab itu belum tentu pendapatnya sama semua, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah secara usul sama. Usulnya, usul fikihnya, metodologinya itu sama. Menganut metodologi yang digunakan Imam Syafi'i. Cuman dari segi produk hukumnya bisa jadi berbeda, belum tentu sama. Ya, soal cadar misalkan. Apakah semua mazhab Syafi'i, semua ulama Syafi'i yang mewajibkan? Tidak. Ada yang mewajibkan, ada juga yang sunnah. Soal misalnya apa? Ru'yatul hilal misalnya. Apakah harus matla atau apa? Wahdatul matoli, kesatuan matla. Jadi apakah ikhtilaful matoli atau wahdatul matoli? Kalau ikhtilaful matoli berarti setiap matla itu punya ru'yat hilal sendiri. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i.
Jadi misalnya hilal di Syam nggak mesti sama dengan hilal di Hijaz. Bisa jadi beda. Yang Syam melihat bulan hari ini, Hijaz belum lihat, ya beda. Ya Syam berarti puasa besok Ramadan. Hijaz belum, boleh besoknya lagi. Boleh beda. Itu ikhtilaful matoli yang merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mungkin minoritas ya, ulama Syafi'iyah yang berpendapat wihdatul matoli, kesatuan matla seluruh dunia gitu. Jadi eh, produk hukumnya nggak mesti sama ya, nggak mesti sama. Walaupun mungkin banyak yang sama karena metodologinya sama. Gitu. Baik, yang kedua adalah mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini sejalan dengan usul Syafi'i karena sama patokannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Cuman mazhab Hambali ini atau Hanafi itu membatasi ijmanya pada ijma sahabat saja. Kalau Asyafi'i itu ijmanya ijma ulama juga. Itu ya. Nah, tapi kalau Hambali ijma sahabat. Selain ijma sahabat tidak bisa dianggap ijma, itu Hambali. Adapun Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas ya sepakat juga sama gitu ya. Yang ketiga adalah mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah itu juga sejalan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Cuman tambahannya adalah mazhab Malikiyah menjadikan amal penduduk Madinah sebagai hujjah, sebagai dalil ya. Jadi itu tambahannya. Jadi kalau misalnya ada penduduk Madinah itu mengerjakan ini itu dalil berarti itu dalil tuh berarti itu syariat. Kenapa? Karena penduduk Madinah yang paling tahu eh, apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya penduduk Madinah ini yang dimaksud pada era di atas beliau ya, bukan sepanjang zaman enggak. Kalau penduduk Madinah sekarang apakah bisa jadi dalil? Tentu tidak gitu ya. Kalau penduduk Madinah hari ini zaman sekarang bisa nggak jadi dalil bagi mazhab Maliki? Tentu tidak. Jadi juga beliau membatasi lah maksud amal penduduk Madinah itu amal pada zaman kapan gitu ya, nggak setiap zaman gitu ya. Nah, cuma karena dengan premis bahwa penduduk Madinah itu mereka itu adalah penduduk di kota Nabi, maka mereka lah yang paling tahu gitu. Orang yang paling dekat dengan zaman Nabi dan lokasinya di lokasi hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi premisnya mazhab Maliki sehingga eh, amal penduduk Madinah menjadi hujah. Di samping Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma dan Qiyas juga. Nah, kemudian ada mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah sama, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Cuman, eh, mazhab Hanafi ini, furu'nya dulu, furu'nya sudah final. Baru qawaid. Maksud furu' itu apa? Persoalan cabang, produk hukumnya udah final. Baru dibangun kaidah. Kalau Syafi'i kan kaidah dulu melahirkan hukum gitu. Jadi rumusnya itu kaidah melahirkan hukum. Tapi Hanafi hukumnya udah ada. Baru kaidah. Kok bisa gitu Ustaz? Oke, sekalian saya jawab kenapa ada mazhab-mazhab ini kok munculnya setelah Asy-Syafi'i. Padahal para guru mazhabnya, imam mazhabnya hidup sebelum Asy-Syafi'i. Jadi gini, sebelum Imam Asy-Syafi'i sudah ada Abu Hanifah dan Imam Malik. Cuman mereka beristimbat, tapi belum merumuskan formula usul fikihnya, metodologinya. Jadi kayak kayak seperti istihadnya para sahabat tabi'in gitu. Makanya tadi produk-produk Abu Hanifah itu sudah ada sebelum muncul Imam Syafi'i. Produk hukumnya udah ada. Nah, baru setelah Imam Syafi'i ini meletakkan usul, baru para pengikut Imam Hanafi dan Imam Maliki, barulah mereka juga ikut merumuskan juga. Gitu. Jadi maksud mazhab ini kan para murid-muridnya ya. Ya, kalau para murid-muridnya, ya mereka tentu saja berkembang terus dan ada pada masa Imam Syafi'i dan setelahnya. Adapun imamnya sudah wafat. Imam Hanafi, Imam Maliki sudah wafat. Cuman para pengikutnya kan ada setelah. Nah, ketika para pengikutnya ini kemudian mendapatkan adanya peletakan usul fikih oleh Mas Syafi'i, mereka ikut juga merumuskan juga. Gitu. Nah, nah, karena patokannya adalah Imam Syafi'i, maka mereka pun berpatokan ke situ. Ya, mazhab Maliki sudah ada dari Imam Malik ya, teori-teori umumnya gitu. Misalnya tadi amal penduduk Madinah itu hujah loh itu Malik
Imam Malik berpendapat seperti itu. Nah, kemudian para penerus Imam Malik melihat adanya usul Asy-Syafi'i, lalu menyesuaikan juga gitu dengan mazhabnya atau usulnya Imam Syafi'i. Maka diterimalah, oke, urutannya Quran, Sunnah, ijma qiyas, tapi tambahan ya amal penduduk Madinah gitu. Itulah jadi mazhab Hanafi. Hanafi juga sama, ya. Memang karena tadi ya Imam Abu Hanifah itu kan di Irak ya, di Baghdad. Makanya mungkin banyak penalaran. Memang banyak penalaran. Sebagian akademisnya menyebut ahlu ro'i gitu ya. Walaupun tadi sekali lagi disclaimer-nya itu tidak digunakan oleh masyarakat Yahudi. Nah, tapi dengan demikian banyak produk-produk hukum yang sudah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah pada zaman beliau. Nah, ketika para pengikut Imam Abu Hanifah mengembangkan mazhab lagi, maka disesuaikan juga dengan usul Asy-Syafi'i. Akhirnya mereka juga menerima urutan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Cuman masalahnya hukum-hukumnya udah ada duluan cabang-cabang hukumnya. Mazhab Syafi'i itu ya. Maaf, mazhab Hanafi itu udah ada. Nah, gitu. Barulah kemudian dibangun kaidah untuk membenarkan furuk tadi. Nah, ini kebalik dengan mazhabnya Syafi'i, kebaliknya di situ aja. Tapi secara usul artinya nggak jauh beda. Memang yang paling copy paste mazhab Syafi'i itu mazhab Hambali. Itu paling dekat gitu. Paling dekat. Makanya kalau kita lihat dari berbagai mazhab ya, empat mazhab besar itu yang paling mirip-mirip itu Syafi'i dan Hambali itu paling mirip fikihnya. Sedangkan fikih Hanafi kadang banyak beda-beda juga gitu ya. Fikih Maliki juga gitu. Nggak, ya bedanya banyak tapi nggak mendasar lah gitu ya. Nggak mendasar. Gitu ya. Kalau mazhab Hanafi, ya kadang kita lihat agak-agak longgar gitu ya mazhab Hanafi. Nah, memang yang terasa paling tepat itu fikihnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan mirip-mirip karena mazhab Hambali, ya Imam Ahmad pun adalah murid Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah, jadi betul-betul mazhab Hambali ini lahir ya setelah selesainya mazhab Syafi'i gitu ya. Atau setelah diletakkannya usul oleh Imam Syafi'i. Makanya memang agak mirip-mirip ya Hambali dan Asy-Syafi'i gitu. Baik, sehingga kurang lebih empat mazhab ini, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, secara usul itu tidak jauh beda, tidak jauh berbeda, hanya pada rincian-rincian tertentu saja yang berbeda. Tapi fondasi dasarnya itu tidak jauh berbeda empat mazhab ini. Jadi kita di dalam umat Islam itu kita jangan melebih-lebihkan perbedaan mazhab ini seolah-olah seperti di Kristen ya ada. Oh, ada Katolik, ada Protestan, ada ini. Mungkin kalau di kita mazhab, oh nggak beda. Kalau mereka Kristen, Katolik, Protestan itu sudah perbedaannya bukan usul fikihnya, usul akidahnya beda. Ya, jadi doktrin-doktrin akidah intinya udah beda. Makanya seperti agama sendiri, agama Katolik, agama Kristen. Kalau Protestan kan disebutnya Kristen. Katolik ya Katolik, berarti ada Katolik, ada Kristen. Ya, dalam arti ada Katolik, ada Protestan. Itu seperti beda agama sebetulnya. Walaupun rumah besarnya itu Christianity ya. Jadi bilang Christianity ya Katolik, Protestan dan sebagainya. Tapi sebenarnya usulnya udah beda, usuludinnya gitu lah kita. Nah, kalau perbedaan empat mazhab nggak seperti itu. Malah usulnya itu nggak jauh beda. Ya, nah, baik. Kita masuk yang kedua, yaitu masih pasca Imam Syafi'i itu kelompok yang bertentangan dengan usul Syafi'i. Nah, disebutkan oleh Syekh dalam bab ini ada dua. Ya, mungkin dua ini mewakili aja sebetulnya ya. Bisa jadi sebenarnya makan banyak. Tapi kurang lebih ada dua yang mewakili. Yang pertama Az-Zahiriyah, yang kedua Syiah. Kenapa disebut bertentangan dengan usul Syafi'i? Karena Az-Zahiri ini satu menolak kias. Padahal tadi empat mazhab tadi sepakat kias itu bisa digunakan. Kalau nggak ada kias agak repot juga gitu. Menghukumi perkara-perkara baru ya. Nah yang kedua, Az-Zahiri itu berpegang pada Zohir Nas saja ya karena menolak kias. Akhirnya semuanya harus merujuk pada Zohir Nas. Nah itu Zahiri. Jadi sangat tekstual gitu ya. Nah di antara tokohnya Ibnu Hazm Al-Asfahani. Nah yang kedua Syiah. Kalau Syiah perbedaan mendasarnya apa? Perbedaan mendasarnya adalah Syiah itu menjadikan pendapat imam-imam mereka sebagai dalil, ya, sebagai dalil. Jadi apa yang diucapkan imam itu dalil.
Nah, ini spektrumnya beragam. Ada yang lunak sampai yang ekstrim mengatakan imam-imam mereka itu mendapatkan wahyu. Misalnya sekte Ismailiyah itu. Seperti itu. Jadi seperti Nabi aja imam-imam. Nah, karena memang Syiah itu bertumbuh pada imamah itu kan. Jadi itu doktrin utama mereka tuh, imamah. Imamah itu penerus kenabian gitu kan. Doktrinnya begitu. Nah, kalau di dalam Sunni, khalifah itu bukan penerus kenabian, tapi penerus kepemimpinan. Kenabian sudah selesai. Jadi Abu Bakar, Siddiq, Umar, dan seterusnya itu adalah penerus kepemimpinan. Ya, pasca Nabi Muhammad SAW. Para khalifah-khalifah itu. Tapi bagi Syiah, imam itu penerus kenabian. Jadi estafet kenabian pun tidak disebut nabi, tapi penerus kenabian. Nah, makanya perkataan mereka jadi dalil gitu. Setelah Quran dan Sunnah bahkan bisa dikatakan menandingi Sunnah. Sejajar dengan Sunnah. Bahkan cenderung ya tidak menggunakan as-Sunnah dalam arti kompilasi hadis yang kita kenal. Kita kan merujuk as-Sunnah dari mana? Dari misalnya kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari misalnya. Atau Sahih Muslim gitu kan. Nah, kalau Syiah tidak mengakui itu, kalau mereka tidak ini kok, mereka tidak mengakui riwayat sahabat. Jadi sunnah yang dimaksud sini pun bukan sunnah yang kita kenal sebagai kompilasi dari hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu kita udah bahas ya di bab hadis kan. Semua hadis Nabi SAW itu adalah hadis yang diriwayatkan sahabat. Kalau tidak diriwayatkan sahabat, tidak jadi hadis yang kita kenal hari ini. Kan? Jadi pintu hadis adalah sahabat. Sementara Syiah itu menolak riwayat sahabat. Karena bagi Syiah, sahabat itu tidak adil. Yang adil itu hanya Ali saja. Nah, sehingga kenapa tadi patokan mereka itu imam-imam mereka karena imam-imam itulah yang menjadi penerus dari Sayyidina Ali. Jadi dengan kata lain kalau dibilang hadisnya Syiah itu merujuk pada jalur ahlul bait itu aja. Jadi kalau jalur para sahabat itu nggak mereka percaya. Jadi memang Setaki cukup halus mengatakan bahwa eh, Syiah itu meletakkan perkataan imam mereka setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perkataan yang sebenarnya halus. Padahal ya bisa dikatakan juga mereka menolak sunnah gitu. Makanya disebut Syiah juga. Mereka menolak sunnah dalam arti yang kita kenal hadis-hadis yang kita. Jadi sunnahnya ya kalau dikatakan sunnah ya punya versi sendiri lah. Nah, itulah Syiah sehingga melahirkan memang mazhab Syiah yang berlainan dengan empat mazhab itu. Secara fondasi sudah berbeda, secara usul berbeda. Ya antara empat mazhab itu dengan mazhabnya Syiah. Siapa tokohnya? Ya diantaranya eh, Ja'far Shadiq misalnya. Itu, sehingga muncul mazhab Ja'fariyah. Nah itu contohnya ya. Nah, baik. Kemudian fase keempat yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Ambahani rahimahullah taala adalah era mutakalimun dan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa di antara karakteristik era ini adalah menggunakan mantik, kemudian pembahasan sibuk di pembahasan Hasan Qobi dan hanya berkutat pada tahqiq dan kaidah-kaidahnya. Di kitab lain Syekh Taqi mengatakan era oh ini lebih ke ini ya era setelahnya itu tertutupnya pintu ijtihad abad keempat. Abad keempat ini tidak ada di bab ini, cuman dari rujukan yang lainnya. Terkesan istilah pintu ijtihad itu ditutup. Dan akhirnya lebih sibuk pada tahqiq, pada kaidah-kaidah ya yang ada. Di kitab lain dikatakan lebih tersibukkan para umat Islam tersibukkan dengan hasyiah, ya dengan syarah. Ya. Artinya kitab-kitab yang sudah ada itu di syarah, di hasyiah, hasyiah itu catatan pinggir dan seterusnya. Artinya tidak muncul kreasi istilah-istilah baru dalam hal hukum. Itu kurang begitu muncul. Nah, sehingga dikatakan pintu ijtihad itu tertutup. Begitu. Nah, itu di fase yang terakhir ya. Nah, kalau disebut era mutakalimun karena mulai muncul para fuqaha yang mencampurkan usul fikih itu dengan mantik ya. Mereka lah para mutakalimun. Mutakalimun itu kan merujuk pada kelompok-kelompok kalam ya, ahli kalam. Seperti Mu'tazilah, Asy'ari dan sebagainya. Mereka juga punya para fuqaha gitu. Dan cara mereka beristimbat itu memang dengan kalam. Yang sayangnya dalam bab ini
saya Taki tidak merinci lebih jauh ya. Eh, Penggunaan mantik dalam usul fikih itu contohnya seperti apa, beliau tidak tidak menjelaskan secara lebih detail, secara lebih jauh lagi. Tapi intinya memang eh, ada kecenderungan untuk mencampurkan ya mantik dari filsafat kemudian ke usul fikih dan seterusnya. Baik, jadi kalau kita mau mengatakan ya, era di mana usul fikih itu diletakkan itu ya di era Syafi'i dan kemudian kelahiran mazhab-mazhab itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Azhar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz Jazakallah khair atas penjelasan untuk awal ini ya terkait dengan bab usul fikih. Ya, mudah-mudahan buat kita tergambar bahwa beliau menjelaskan terkait dengan bab ini ada proses periodisasi ya tadi terkait dengan kelahiran, latar belakang dan lain semacamnya. Tadi sudah dipaparkan. Jadi kita buka dulu sesi diskusi buat Bapak Ibu yang ingin mungkin ingin lebih kenal terkait dengan kelahiran usul fikih. Ya, ini kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang ingin berinteraktif juga langsung bisa ya. Em, Sembari menunggu pertanyaan yang kita tunggu dari jamaah, eh, ini Ustadz, mungkin pertanyaan pembuka dari kami terkait dengan eh, latar belakang ya, latar belakang lahirnya usul fikih ini ataupun ta'rif untuk usul fikih ini tadi kan disampaikan akan ada pembahasan tersendiri di kitab yang berbeda ya dari Syed Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Em, yang sedikit boleh di-spill Ustaz, kira-kira apa yang menjadi faedah yang muncul atau terlahirnya bersamaan dengan ilmu ini yang tatkala masa itu kaum muslimin tidak terpecahkan Ustaz. Apakah memang ada semacam hal itu sehingga eh, bisa dikatakan ini menjadi eh, penonggak pertama dan apakah ada faedah ya meskipun kita tahu bahwa ilmu itu lahir pasti ada faedah bagi masyarakat ya atau bagi manusia pada umumnya. Nah ini apakah seperti itu juga Ustaz? Kira-kira apakah memang dengan lahirnya usul fikih ini kemudian faedah yang apa yang paling dirasakan eh, oleh umat Islam pada generasi sebelumnya ataupun hingga hari ini. Kira-kira adakah semacam itu, Ustaz? Ya, baik. Faedah yang langsung bisa dirasakan dari perkembangan usul fikih ini ya eh, karena usul fikih itu kan produknya adalah fikih ya. Nah, nanti makanya di bab setelahnya yang akan kita bahas ini kan judulnya fikih gitu. Nah, faedah dari berkembangnya usul fikih dan juga fikih itu kemudian eh, umat Islam dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Karena gini, ketika kita bicara kehidupan Islam atau al-haya al-Islamnya, maka kita bicara kehidupan yang diatur oleh syariat, gitu. Nah, ketika kita bicara kehidupan yang diatur oleh syariat, pertanyaannya bagaimana cara syariat mengatur kehidupan? Sehingga dikatakan kehidupan berjalan dengan syariat. Jawabannya adalah fikih. Jawabannya adalah fikih. Maka dalam buku apa peradaban Islam, ya, Ahmad Al-Qasas kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa eh, peradaban apa jadi masyarakat Islam atau peradaban Islam itu digerakkan oleh para fuqaha dengan fikihnya gitu. Nah, jadi dengan adanya fikih itulah yang menjadikan umat Islam itu terikat dengan Islam.
Umat Islam itu bisa menjalankan Islam dalam segala aspek kehidupannya sehingga dikatakan sebagai hadarah Islami atau peradaban Islam. Itu kan ada fikih. Kalau nggak ada fikih nggak kebayang apa, bagaimana definisi bahwa kehidupan Islam itu berjalan gitu. Nah, artinya tonggak keberjalanan roda peradaban Islam itu sebetulnya bukan pada eh, mutakalimun misalnya, ya ilmu kalam bukan. Malah justru ilmu kalam itu yang melahirkan banyaknya firqah-firqah itu ya. Perbedaan-perbedaan tajam itu sebetulnya muncul dari eh, fenomena ilmu kalam. Ya, makanya ada al-sunnah, ada mutazilah dan sebagainya. Yang sampai sekarang kita mendapatkan warisan juga, warisan perdebatan ilmu kalam gitu. Misalnya kalau sekarang itu dilempar pertanyaan ke masyarakat, di mana Allah? Ain Allah gitu. Ya, mungkin ada ya kita pernah dengar ya. Sebagai kelompok melontarkan itu untuk kemudian membedakan kalau jawabannya ini berarti masuk kelompok saya, kalau jawabannya ini berarti bukan kelompok saya. Tapi karena itu dianggap sebagai mereka oleh mereka masalah akidah sehingga perbedaan kelompoknya jadi perbedaan akidah. Ini akidah saya, akidah antum apa lagi? Ya kan? Kalau saya ditanya gitu ya akidah kita Islam apa lagi gitu kan. Tapi kan maksud mereka bukan itu. Maksud mereka antum tuh masuk akidah saya atau enggak. Seolah-olah kalau kita tuh beda akidah. Kalau beda akidah beda agama dong. Itu kan jadinya. Nah, ini berbahaya. Kita mendapatkan warisan dari perdebatan itu dan sayangnya sebagian kelompok masih menghidupkan bara api itu. Nah, itu yang disayangkan. Dan lebih parahnya lagi itu dihidupkan di kalangan masyarakat awam. Masyarakat awam baru mau belajar ngaji, ingin belajar Islam, sudah dihadapkan dengan lontaran pertanyaan, di mana Allah menurut antum? Kan ngeri gitu. Selama ini nggak ada berpikir di mana Allah ya. Pokoknya Allah itu ada, kita berdoa kepada Allah, kita menyembah Allah, selesai. Sholat menghadap kiblat, menyembah Allah. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma selesai. Allah ada dekat mendengar kita. Udah, ngapain juga kita disibukkan dengan pertanyaan Allah di mana? Di atas langit apa di bawah langit? Ya kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan ahli kalam gitu. Dan sayangnya itu dilontarkan di masyarakat awam yang tidak punya pijakan ilmunya. Terciptalah artinya perpecahan. Nah, itu ngerinya. Beda kalau itu mau dibahas di kalangan tertentu ya limited ya di kalangan akademisi misalnya ahli tafsir lah misalnya. Ya silakan di kampus ya. Memang untuk basul masail. Tapi kalau di kalangan masyarakat awam pengajian-pengajian di publik, nah bukankah itu yang akhirnya menimbulkan banyak perpecahan. Nah, itulah ya warisan perdebatan ilmu kalam itu sampai sekarang. Nah, makanya yang persatu tadi kalau biasa persatuan umat betul. Umat ini bersatu karena kesatuan hukum, kesatuan acuan hukum. Nah, itu fikih itu, fikih. Walaupun tadi dalam beberapa rincian ada ikhtilaf dalam fikih biasa nggak apa-apa. Tapi bisa kita bilang bahwa empat mazhab itu secara usul sama. Sehingga patokan sebenarnya fondasi hukum Islam itu nggak jauh beda gitu. Empat mazhab itu. Jadi umat Islam bisa bersatu sebetulnya dengan fikih yang ada gitu. Nah, memang Syiah agak lain ya, fikihnya juga beda dalam dasar ya. Makanya Syiah itu biasa menolak bersatu kan. Selalu membuat yang berbeda gitu. Dulu ada Abbasiyah, ada Fatimiyah, misalnya gitu. Karena mereka secara fondasi fikihnya udah berbeda. Nah, jadi eh, fikih berperan sangat penting dalam keberjalanan peradaban Islam dan bahkan mempersatukan peradaban Islam karena aturannya sama. Fikihnya itu nggak jauh beda, banyak kesamaannya gitu. Eh, Pernah lihat ada orang Hindu Bali, Hindu India datang ke Bali, ya dia berkunjung ke pura-puranya di Bali. Dia marah-marah nih. Kenapa? Ini bukan Hindu ini katanya. Ini bukan Hindu, Hindu nggak seperti ini. Ternyata beda Hindu India dengan Hindu Bali gitu kan. Wallahu alam. Itu kan dari video yang pernah beredar. Nah, jadi kalau umat Islam ya tentu kita bisa bersatu dalam dalam aturan yang sama, dalam fikih yang sama, yang mana istilah-istilah dalam hal furu'nya itu tidak terlalu signifikan dan tidak bisa eh, menjadi biang perpecahan ya, di kalangan umat Islam. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Eh, kita masuk ke pertanyaan yang di kolom komentar ya Ustaz ya. Dari ini ada dua penanya. Pertama dari Mas Norman. Mengapa bisa muncul klaim dalil atas dasar akal, tidak merujuk usul fikih, Ustaz? Ini ada klaim dalil di atas akal, artinya ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat suci misalnya, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Kira-kira tanggapan Ustaz? Juga ini cukup panjang ya ke bawah. Nah, mungkin itu poinnya, Ustaz. Bisa tanggapan, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Norman ini kan disertai contoh ya. Cuman saya Afwan belum paham contoh yang dimaksud sehingga agak sulit juga menilai menghukumi faktanya ya. Karena saya tidak paham contoh yang disampaikan ya. Maksudnya candaan stand up dalam kasus apa gitu kan banyak sekali candaan-candaan, guyon-guyon. Nah, yang dimaksud itu yang seperti apa? Nah, itu mungkin perlu diperjelas. Mungkin Pak Norman bisa open mic aja, boleh nggak, Zat? Barangkali bisa memperjelas yang dimaksud. Ya, Ustaz. Banyak di masyarakat itu mereka membuat guyonan dari ceramah-ceramah gitu kan. Nah, jadi ada ceramah gitu dari TV atau dari medsos. Nah, itu kata-katanya itu diubah sendiri gitu kan. Sesuai kesenangannya gitu agar menjadi lucu, agar menjadi hiburan gitu. Kurang lebihnya gitu, Ustaz. Ya, cuman kita belum bisa menghukumi ini kalau nggak menghadirkan contoh. Yang contohnya apa? Karena ya candaan tidak bisa kita hukumi bagus semua atau jelek semua. Itu tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya yang kasus yang apa gitu. Itu yang perlu kita perjelas. Setiap kasus itu pasti punya perbedaan. Beda kita menilainya. Kan gitu ya. Nah, itu yang mungkin maksud saya eh, kita bicara penghukuman ya kita bicara kasus per kasus gitu. Kasusnya apa gitu. Nah, itu perlu diperjelas dulu gitu Pak Norman. Mungkin sembari eh, sinyal yang cukup jelas nanti Ustaz. Yang di awal kita tangkap dulu Ustaz, pertanyaan yang di awal itu di pangkalnya. Mengapa muncul klaim Ustaz? Kira-kira munculnya tadi juga spill dari Ustaz tadi bahwa ada kalangan yang menganggap bahwa akal itu di atas eh, ayat suci ya istilahnya ya, atau di atas ayat Al-Quran maupun Sunnah. Nah ini mungkin klaim juga tambah yang mungkin ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat Al-Quran misalnya. Nah, ini gimana saya tanggapannya saya? Ya, kalau yang seperti itu adalah pengaruh dari doktrin pemikiran Barat sebetulnya. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah al-musaqqafun al-mu'assarun bil afkaril gharbiyah. Mereka itu para intelektual yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat. Jadi menganggap pemikiran Barat itu acuannya, misalnya eh, nilai-nilai misalnya demokrasi, ya, kesetaraan, apalagi misalnya demokrasi, kesetaraan, nasionalisme, itu merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan kebenaran. Itu taken for granted oleh mereka. Jadi itulah acuan kebenarannya. Nah, sehingga nas-nas itu, jadi mereka menganggap ya zaman ini ya zamannya demokrasi, zamannya kesetaraan, zamannya nasionalisme, misalkan seperti itu. Maka Quran harus dipahami sesuai dengan nilai itu. Nah, sehingga ketika ada rincian hukum syariat yang bertentangan dengan itu, maka ditakwil atau diganti. Misalnya tadi, ya, waris itu samakan saja laki perempuan 1 banding 1. Kenapa? Merujuk pada nilai kesetaraan. Gitu.
Sehingga ditahuilah zaman dulu kenapa 2 banding 1. Ya, karena kan zaman dulu itu laki-laki tanggung jawabnya lebih besar karena mereka bekerja, perempuan mah nggak kerja, tanggung jawabnya kecil, makanya dikasih 1 bagian, laki-laki 2 bagian warisnya. Kalau sekarang kan laki-laki dan perempuan bisa sama-sama kerja, bahkan banyak laki-laki yang nganggur, istrinya yang kerja. Kalau gitu tidak adil kalau yang dapat warisan laki-laki 2 enak aja, laki-lakinya udah nganggur nggak kerja dapat warisan 2, perempuan istrinya kerja banting tulang cuma 1 warisnya enak saja, gitu kata dia gitu. Jadi itu zaman sekarang harusnya setara. Nah itu kan. Jadi patokannya tuh nilai barat baru Nas itu dipaksa agak sesuai dengan nilai barat gitu. Nah, juga soal demokrasi dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mereka melakukan akal di atas nas. Itu adalah doktrin karena terpengaruh dengan doktrin barat. Jadi, dari situ dibangunlah sebuah narasi bahwa Quran itu adalah produk budaya, ya, atau muntaj sakofi. Kenapa disebut produk budaya? Karena kata mereka, turunnya Quran yang bertahap itu sebetulnya menjawab realitas sosial yang ada. Sehingga ketika realitas sosial itu berubah, harusnya berubah juga syariatnya. Dan itu adalah peran kita untuk menelurkan syariat yang baru itu gitu kira-kira. Makanya ada pemikir liberal yang mengatakan poligami itu haram, ya kan? Kenapa? Karena kata dia dulu ayat poligami itu turun untuk membatasi jumlah istri. Karena zaman dulu jumlah istri itu bisa 10, bisa 12. Sehingga ketika turun ayat poligami, ya, masna wasulat warubah, itu 4 istri itu membatasi sifatnya, semangatnya membatasi bukan menambah. Jadi yang 10 istri ceraikan cuma 4, ceraikan sisanya. Boleh 4 saja gitu kan. Jadi bukan menambah. Ini logika orang liberal ya. Bukan untuk menambah kata, tapi untuk membatasi. Jadi kalau sekarang istrimu sudah 1, ya jangan ditambah jadi 4 karena ayat poligami itu untuk mengurangi bukan menambah istri. Ya, satu itu. Yang kedua, dengan adanya kamu punya istri lebih dari 1, itu menyakiti istrimu yang pertama, itu zolim. Sehingga mudarat, karena mudarat haram. Jadi intinya poligami hukumnya haram. Nah itu produk-produk pemikir liberal sekarang. Dan masih banyak lagi ada soal apa? Eh, Sholat imam perempuan gitu-gitu. Itu kan. Nah, itu didasari apa? Didasari asas manfaat, asas kesetaraan, asas demokrasi. Intinya nilai barat yang jadi patokan. Intinya itu sebetulnya. Ya, ideologi barat yang menjadi patokan untuk menyesuaikan atau nas harus disesuaikan dengan itu. Nah, itu. Apakah Mu'tazilah tadi kan klaimnya ini sama dengan Mu'tazilah? Enggak, Mu'tazilah nggak seperti itu. Ya. Mu'tazilah menyimpang tapi dia tidak kemudian berani untuk mengatakan Quran itu produk budaya, apalagi syariat itu boleh diubah, tidak. Meskipun mengatakan Quran itu adalah makhluk, tapi bukan berarti boleh dirombak, boleh diganti-ganti, gitu ya. Boleh membuat syarat baru dan dihapus, nggak begitu logikanya. Ya, Allah alam gitu sekali. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Begitu Mas Norman ya, itu yang kita bisa tangkap dulu dari pertanyaan yang masuk. Nanti kalaupun mau bertanya mungkin didetailkan saja contohnya ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang dari peserta kita Ustaz, dari Ibu atau Mbak Ina. Jadi kita langsung ada 2 pertanyaan Ustaz dari beliau. Afwan Ustaz, kadang kita suka ditanyai kita bermazhab apa ya? Dan menurut orang yang lain ya atau pendapat yang mengadukan tadi mengatakan bahwa status kita berdosa kalau tidak bermazhab. Benarkah seperti itu, Ustaz? Nah, ini pertanyaan pertama yang saya tangkap, Ustaz ya. Yang terakhir tentang pertanyaan kedua dari beliau tentang Syiah yang ajarannya jauh dari Islam. Kenapa tidak disebut bahwa mereka bukan bagian dari ajaran Islam? Nah, ini gimana Ustaz tanggapannya, Ustaz? Ya, baik. Yang pertama soal bermazhab. Kalau di kitab Saksiyah itu kita
bisa kembali ke bab-bab sebelumnya ya, yang judulnya ijtihad dan taklid. Mungkin sudah dibahas juga oleh eh, guru kita ya tentang itu gitu ya. Di forum ini mungkin pernah dibahas. Mungkin saya nggak tahu tentang ijtihad dan taklid. Jadi eh, kan hanya ada dua kategori ya, mujtahid atau muqallid. Mujtahid orang yang beristihad. Kalau tidak bisa beristihad, maka kita itu muqallid. Kita pengikut. Muqallid itu berarti bertaklid. Orang yang bertaklid. Bertaklid pada siapa? Bertaklid pada mujtahid. Nah, ketika kita bertaklid pada mujtahid, maka kita telah bermazhab. Gitu. Ya, mazhabnya siapa? Mazhab mujtahid yang kita ikuti. Nah, mujtahid yang kita ikuti, apakah dia punya mazhab tertentu? Bisa. Bisa jadi, ya tentu dia juga bermazhab. Artinya dia mengikuti pendapat eh, mujtahid lain secara usul misalnya. Misalnya dia pengikut Syafi'i atau tidak, atau dia punya mazhab sendiri. Berarti dia sebagai pendiri mazhab ya. Gitulah kira-kira. Tapi gini artinya gini. Eh kita nggak bisa memang lepas dari mazhab karena kita ini muqallid gitu ya. Dan sejauh ini ya mazhab yang berkembang itu yang empat itu. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki gitu ya. Sejauh ini eh, berbagai aspek syariat yang kita ikuti itu berkisar pada empat mazhab itu. Walaupun kita tidak bilang bahwa semuanya sudah terjawab oleh empat mazhab itu enggak, ya. Tapi kalau kita bicara misalnya nih fikih ubudiyah yang sifatnya itu tidak banyak baru ya, itu biasanya pasti ada rujukan ke dalam empat mazhab. Kita nih masing-masing yang ada di sini di forum ini sholat, nggak mungkin nggak ikut mazhab sholat kita sholatnya. Ustadz Azhar sholatnya mazhab apa? Saya mazhab apa? Pasti ikut mazhab karena fikih sholat karena sholat itu ibadah yang sudah yang nggak berubah-ubah itu sudah dijawab oleh mazhab yang ada gitu. Nah, tapi kalau kita bicara misalnya muamalah, mungkin agak bingung mazhab siapa nih? Karena muamalah banyak hal yang baru. Jadi bisa jadi itu istiadat baru gitu ya. Walaupun secara usulnya bisa dirujuk ke mazhab siapa, gitu. Ya, misalkan soal sirkah. Sirkah itu kalau pendapat Imam Abu Hanifah, misalnya mazhab Hanafi itu ada lima misalnya. Nah, saya Taqiyuddin misalkan dalam kitab Nizamul Iqtisadi, pendapatnya tentang sirkah itu sependapat dengan mazhab Hanafi. Ya, demikian juga dalam kitab karena kalau Imam Syafi'i itu sirkah itu lebih sedikit lagi, kan? Misalnya juga dalam kitab Nizamul Ijtimai, pendapat Syekh Taqiyuddin Nabhani tentang mubahnya memperlihatkan wajah dan telapak tangan bagi wanita itu sejalan dengan mazhab Hanafi, gitu. Eh, atau tidak wajibnya sadar lah kira-kira, tidak wajibnya niqab, itu juga sejalan dengan mazhab Hanafi. Jadi kita itu pasti bermazhab. Nah, cuman gini, bermazhab itu ada dua jenis. Apakah kita bermazhab dalam semua hal atau kita tuh gini, apakah kita bermazhab pada satu mazhab dalam semua bidang atau kita bermazhabnya dalam bidang misalnya sholat ke Imam Syafi'i, nanti misalnya puasa Imam siapa, bisa gitu. Cuman untuk perkara fikih yang berkaitan itu mesti satu mazhab. Contoh misalnya kalau kita sholatnya mazhab Syafi'i, mesti wudhunya juga mazhab Syafi'i, nggak bisa lepas. Karena sholat dan wudhu itu satu satu masalah, satu perkara yang berkait. Nah, jadi ada orang yang mendeklar saya itu pengikut mazhab Syafi'i, berarti all in semua hal dalam fikih yang saya anut itu mazhab Syafi'i. Atau saya secara fikih ibadah mazhab Syafi'i, tapi dalam muamalah mungkin yang lain bisa begitu. Ya, contoh begitu. Dalam istimai, saya taklid pada saya takyudin. Terlepas di dalamnya nanti ada hal-hal yang sejalan dengan mazhab ini, mazhab itu dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya mazhab apa, ya nggak apa-apa jawab aja. Tapi ditanya dulu dalam hal apa nih? Misalnya dalam hal sholat, oh kalau sholat saya mazhabnya Syafi'i itu. Makanya misalnya Syekh Atha bin Abi bin Syekh Atha bin siapa? Abi Rostah ya. Syekh Atha Abu Rostah Ibnu Khalil
dalam beberapa perkara ketika ditanya, beliau dalam soal jawab, beliau akan mengembalikan pada penanya, Anda mazhabnya apa? Misalnya soal zakat, ya Anda mazhabnya apa? Kalau Anda mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu ya harus makanan. Tapi kalau Anda penganut mazhab Hanafi, zakat itu boleh uang, gitu. Jadi dikembalikan, misalkan kalau ditanya, Anda mazhabnya apa? Dalam hal apa? Dalam zakat fitrah. Oh, saya mazhab Hanafi misalnya, gitu. Maka kalau saya sih boleh zakat fitrah pakai uang, karena saya mazhab Hanafi. Tapi kalau jawabannya saya mazhab Syafi'i dalam zakat fitrah, karenanya kalau saya bayar zakat saya pakai beras, karena harus to'am, harus makanan. Kalau mazhab Syafi'i, meskipun katanya ada pendapat juga Syafi'i yang bolehkan uang, wallahu alam. Tapi secara umum ya kalau mazhab Syafi'i itu dalam hal apa zakat fitrah itu makanan. Kalau Hanafi boleh uang, gitu. Nah, kayak gitu gitu. Kamu dalam hal sholat subuh gimana? Syafi'i atau yang lain? Oh Syafi'i saya, makanya saya kunut rakaat kedua misalnya gitu. Karena mazhab Syafi'i itu rakaat kedua kunut, saya baca kunut. Jadi kalau kita tanya mazhabnya apa, ya jawab saja sesuai dengan pengamalan kita sehari-hari. Nah kemudian apakah kita penting belajar mazhab ya? Tadi kan pertanyaannya. Menurut saya sih penting ya. Karena kita kalau mau belajar fikih ya harus tentu harus merujuk pada pendapat, intinya itu. Ya, merujuk pada pendapat. Nah, namanya pendapat itu pasti merujuk pada mazhab gitu kan. Nah, jadi penting kita belajar mazhab. Terutama pengetahuan itu juga penting sehingga kita terhindar dari mencampur adukan mazhab, terutama dalam satu masalah ya. Misalnya sholat, dalam satu bab sholat. Jangan sampai kita mencampur adukan mazhab sholat itu. Ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dicampur adukan gitu, jangan sampai. Maka kalau kita mau belajar nih sholat, nah, fokus pada satu mazhab gitu. Mau pakai mazhab mana sholatnya gitu kan, fokus belajarnya di situ dulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian tentang Syiah, eh, tapi tadi misalnya apakah yang tidak bermazhab itu dosa? Sebenarnya bukan masalah dosa, tapi kita tidak bisa beramal tanpa kita bertaklid. Kecuali kita sudah jadi mujtahid, kita bisa beristihad sendiri. Tapi selama kita belum jadi mujtahid, kita mesti ikut pendapat. Nah, gitu. Jadi eh, intinya bukan dosa tidaknya, tapi kita susah mengamalkan syariat kalau kita tidak ikut pendapat mujtahid. Ya, ketika posisi kita sebagai mukallid. Tapi apakah bermazhab itu harus satu gitu? Artinya, pokoknya saya tuh declare mazhab Syafi'i saja. Nah, itu jawabannya tidak harus. Tidak harus. Yang mendeklar bahwa saya ini all in semuanya Syafi'i. Gitu nggak harus begitu. Tapi yang penting adalah setiap kita beramal dalam syariat, kita ikut pendapat mujtahid. Itu yang pentingnya itu. Kata apa? Patokannya itu aja itu. Ya, baik itu ya. Kemudian tentang Syiah. Kenapa tidak disebut dia bukan agama Islam? Syiah itu spektrumnya banyak. Jadi ada yang sekedar mengagungkan Ali, itu nggak bisa kita murtadkan kan? Masa gara-gara menurut saya Ali itu lebih utama. Wah, Anda murtad nggak bisa dong. Memang itu tidak tepat bahwa Ali itu lebih utama dari Abu Bakar loh, ya tidak tepat. Tapi nggak bisa itu orang itu kita keluarkan dari Islam karena eh, yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam itu kalau itikotnya sudah berbeda. Itikot itu berarti rukun iman atau hal-hal akidah yang usul. Ya. Ya kalau orang tidak percaya surga baru murtad ya. Tidak percaya kenabian Muhammad SAW murtad ya. Tapi kalau nggak seperti itu hanya misalnya tadi berpendapat keutamaan Ali gitu. Ya, nggak bisa kita murtadkan. Jadi kategori dia tuh masih dalam milah Islam itu kan kalau akidahnya masih usul akidah, akidah yang pokok itu ya masih sama. Tapi kalau sudah bilang bahwa eh, Nabi itu ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW ya bisa dimurtadkan karena meyakini ada Nabi yang lain. Ya, eh, kalau misalnya semua sahabat itu tidak adil, itu memang dia itu bid'ah. Makanya sebenarnya kategori Syiah itu dalam khasanah para ulama itu bukan kategori eh, orang kafir, bukan, tapi pelaku bid'ah itu aja. Kategorinya pelaku bid'ah Syiah. Kelompok bid'ah, bukan kelompok kafir, tapi kelompok bid'ah. Ya, adapun yang ekstrim kemudian menjadi kafir, ada beberapa kelompok Syiah ekstrim yang kemudian intikotnya sudah berbeda.
Nah, itu misalnya kalau tidak salah itu Ismailiyah masuk di situ. Karena berkeyakinan ya imam itu seperti nabi lah, dapat wahyu ya, sebagainya. Nah, itu yang ekstrimnya. Jadi nggak semua Syiah, hanya yang beberapa yang ekstrim, ya itu yang kemudian secara usul akidah itu sudah melenceng. Bahkan berbeda yang akibatnya bisa kemurtadan. Tapi yang lainnya itu, mostly itu masih dalam milah Islam, walaupun tidak dikatakan aliran yang benar gitu. Nah, jadi maksudnya ahli bid'ah. Makanya nanti dalam kalau kita bahas kembali mundur ke usul fikih ya, ilmu hadis ya, itu kan ada salah satu rawi yang dipermasalahkan, kategori rawi yang dipermasalahkan, sehingga mengakibatkan sanadnya lemah atau dhaif, yaitu apa? Rawi yang bid'ah. Dan satu rawi itu adalah Syiah, tapi kemudian ada rawinya Imam Bukhari yang terkategori Syiah, tapi kalau diterima hadisnya, ternyata dia bukan Syiah yang kental, dia hanya ke Syiah-Syiahan, namanya tasayyuh. Tasayyuh itu apa? Tasayyuh itu dia mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Udah itu aja. Satu itu aja. Yang kedua dia tidak mempropagandakan mazhabnya itu. Maka dia tetap diterima sebagai rawi Imam Bukhari. Hadisnya diterima. Gitu ya. Nah, jadi pembicaraan tentang Syiah di kalangan ulama itu perbincangan tentang kelompok firqah bid'ah ya, bukan perbincangan tentang orang kafir atau di luar Islam. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Eh, ini ada beberapa pertanyaan yang memang kita nilai cukup jauh dari tema yang hari ini diangkat. Cuma saya coba konfirmasi, belum ada tanggapan nih dari penanya kita, Ibu atau Mbak Alfadiah ya. Coba kami konfirmasi dulu apakah masih bergabung. Ini kayaknya kita cukupkan satu pertanyaan ini, Ustadz. Kalau beliau nanggapi, kita mencoba konfirmasi dulu. Kalau memang tidak ada, nanti kita mintakan closing statement. Karena pertanyaan ini hampir tidak ada kaitannya ya. Mohon izin ya Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mbak Alfadia, bagaimana meluruskan statement Ahlu Sunnah wal Jamaah yang notabene-nya bermadhab Syafi'i ya. Nah, ini kita nggak tahu nih statement yang mana ini. Jadi kita coba konfirmasi apakah masih bergabung. Silakan eh, diberikan tambahan, kalaupun tidak ada, apakah masih bergabung ya? Ya, masih bergabung Ustadz. Silakan Ibu, kalau memang bisa diperjelas detail pertanyaannya. Iya, kan kadang ada statement ahli sunnah wal jamaah itu yang masuk surga di antara 73 golongan itu nih. Jadi eh, sementara dia yang menyatakan statement itu adalah mengaku juga bermadhab Syafi'i begitu Ustadz. Ya, insya Allah itu Ustadz. Ya, baik. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama eh, bahwa ada 72 golongan dan kemudian 73 golongan, 72 golongan itu ya. Kalau umat Islam 73 golongan. Yang kemudian masuk dalam surga itu ada bahasan hadis tersendiri ya. Ya. Nah, yang dimaksud ahlu sunnah di situ kan adalah pengikut sunnah dalam arti mereka yaitu umat Islam yang mentaati atau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya. Kan itu maksudnya. Eh, Sedangkan terminologi ahlu sunnah wal jamaah setelah beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW itu berkembang menjadi kelompok ahlul kalam yang kemudian mengerucut pada dua kelompok yaitu Asy'ari dan Maturidi gitu. Jadi ini harus dibedakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu ahlus sunnah yang mana dan ahlus sunnah yang berkembang nama ahlus sunnah sekarang ahlus sunnah yang mana ya. Nah itu sehingga nggak bisa diklaim juga bahwa yang masuk surga hanyalah Asy'ari dan Maturidi gitu. Nggak bisa seperti itu karena bukan itu maksud Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi belum ada itu mazhab Asy'ari dan Maturidi kan belum ada. Jadi intinya adalah yang taat kepada syariah, gitu kan? Nah, wal jamaah berarti berjamaah artinya umat Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Itu. Eh, Kemudian
Apakah harus identik dengan Syafi'i? Ya, jawabannya tidak. Tentu saja tidak. Karena yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah itu kan luas ya. Ya termasuk mazhab Hambali juga, mazhab Maliki juga, mazhab Hanafi juga. Ya, dan bahkan tidak bisa kita batasi pada mazhab itu saja, gitu kan. Empat mazhab itu kan sebetulnya karena bentukan sejarah ya, sehingga empat mazhab itu yang dominan. Dan memang ya kalau taksul fikih itu Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan munculnya mazhab-mazhab baru di masa depan, gitu ya, yang masih dalam koridor usul fikih yang benar. Itu. Dan juga para mujtahid yang tadi itu kemudian ternyata tidak identik dengan salah satu mazhab. Bisa jadi seperti itu. Artinya sebetulnya pandangan-pandangan menyempitkan itu agak berbahaya tengah-tengah bisa memperparah perpecahan umat. Karena yang harus kita tanamkan di masyarakat adalah pertama taat kepada atau pertama adalah hidup kita berpijak pada akidah Islam. Akidah Islam itu apa? Yaitu rukun iman yang 6 itu. Kemudian juga kita meyakini kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, menjadikan dua itu sebagai pijakan. Kemudian juga kias dan ijma gitu kan. Nah, intinya ketaatan pada syariat. Itu aja di masyarakat itu belum sepenuhnya paham gitu. Lalu muncullah orang-orang yang pokoknya berislam itu harus Asy'ari, harus Syafi'i. Bagaimana umat Islam aja taat syariat aja masih banyak yang belum. Ini sudah bikin lagi penyekatan gitu. Penyekatan, pengkotak-kotakan umat ya. Yang masuk Islam tuh yang dianggap benar itu yang Asy'ari aja gitu. Sama Syafi'i, yang luar itu sesat. Nah, ini kan semakin memecah belah umat ya. Nah, prioritas kita adalah mendidik umat agar taat pada syariat. Perkara setelah itu pakai mazhab yang mana itu nomor dua kan gitu ya. Nah, mungkin karena di Indonesia ini mayoritas Syafi'i sehingga seolah-olah Syafi'i jadi ukuran kebenaran. Padahal sih ya tidak ya, tidak ya. Dalam arti juga dalam fikih ini kita harus tasamuh lah. Tasamuh itu apa artinya? Toleran. Dalam perbedaan fikih kita toleran, toleran. Karena itu perkara furu gitu. Ya, nah, beda dalam perkara akidah gitu kan. Nah ini kan kebalik kadang-kadang. Dalam perkara akidah, dalam perkara loyalitas antara muslim non-muslim ya, antara bahkan dengan kafir harbi, terkesan tasamu, bertoleransi, berlembut-lembut. Sementara dalam menyikapi perbedaan mazhab, jadi keras gitu kepada sesama muslim. Ini kan fenomena yang kita lihat yang merupakan sesuatu yang kontraproduktif ya. Kebalik gitu. Harusnya kan kita ini karakternya seperti para sahabat. Yaitu apa? Asyidda wa'al kufar, ruhama ubainahum. Keras pada orang-orang kafir dan berlemah lembut kepada sesama mereka. Jadi sama umat muslim ini harus berlemah lembut, harus tasamu, toleran dalam perbedaan-perbedaan furu, tidak boleh jadi perpecahan, jadi bahan bertengkar ya. Kunut tidak kunut, yang penting sholat subuh. Yang masalah itu yang nggak sholat subuh gitu loh. Masih banyak loh yang nggak sholat subuh itu. Terus kita berdebat soal kunut itu bid'ah atau tidak ya. Ya kalau berpendapat kunut tidak disunahkan ya silakan tidak kunut. Ya berpendapat kunut sunahkan silakan kunut. Udah begitu aja. Kita fokus bagaimana caranya orang yang tidak sholat subuh jadi sholat subuh kan begitu kan. Harusnya kan gitu. Baik yang kunut tidak kunut, gitu kan? Fokus lagi mana nih memikirkan umat Islam yang meninggalkan sholat subuh kan gitu ya. Jadi kita tuh fokus kepada hal-hal yang harusnya mempersatukan umat. Gitu. Ya, jangan menarasikan hal-hal yang memecah belah umat. Tapi kalau yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu adalah ikut sunnah Nabi SAW, jangan mengingkari sunnah Nabi ya sepakat kita. Ikut sunnah Nabi SAW, ya akidah yang benar gitu. Jangan akidah yang menyimpang, yang bid'ah seperti akidahnya Syiah atau Mu'tazilah, sepakat kita gitu. Kalau itu yang dimaksud, kita sepakat. Nah, jadi tergantung ini narasi al-sunnahnya dibawa kemana nih narasinya. Kalau tadi, oh maksudnya al-sunnah itu harus Asy'ari. Nah, kita bertanya kalau gitu, yang tidak Asy'ari, kalau selama dia benar akidahnya, masa mau disalahkan Pak? Gitu kan. Tapi kalau masuk al-sunnah tuh ya kita ikut sunnah Nabi SAW. Jangan ikut sempalan-sempalan kayak Syiah itu. Sepakat kita, memang kita memang harus begitu gitu. Jangan ikut kelompok-kelompok yang secara akidah dan pemikiran itu bid'ah. Mu'tazilah, Khawarij, ya,
Syiah, nah, itu kelompok-kelompok bid'ah itu harus kita jauhi. Kita berpegang pada sunnah Nabi SAW. Nah, kalau dalam itu kita sepakat. Ya, tapi dalam fikih hanya Syafi'i yang benar. Itu para ulama juga tidak bilang gitu kok. Kata Imam Syafi'i itu apa? Ya, pendapatku itu yahtamilul shawab, apa? Pendapatku itu benar tapi yahtamilul khoto, tapi berpotensi salah juga. Pendapat Anda itu salah, tapi yahtamilul shawab, tapi berpotensi benar juga gitu. Nah, itu dalam fikih itu kita selalu membuka celah adanya pendapat lain yang bisa jadi lebih benar daripada pendapat kita. Itu dalam perkara furu ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya cukup berkembang, Ustaz. Dan Alhamdulillah ini Bapak Ibu mohon izin juga, ini kita sudah masuk di jam 21.49 ya. Masya Allah, tidak terasa pertanyaan cukup banyak. Dan ini waktu juga sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kita nilai mewakili ya pertanyaan dari tema kita. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Tad sebagai closing statement untuk kajian kita malam ini? Saya kira cukup Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menggugah semangat belajar kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.